Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan karena Zoom-nya hanya 40 menit, jadi sudah 40 menit berlalu, jadi Zoom-nya mati sendiri. Kita lanjutkan. Ini beberapa contoh soalnya. Indikator soalnya adalah disajikan tabel ukuran kabel peserta didik dapat menganalisis tahanan yang terjadi. Nah, di sini berarti peserta didik audiens, kemudian disajikan tabel itu nanti masuknya ke condition, menganalisis tahanan masuk ke dalam kondisi behavior atau pengalaman ya, behaviornya. Nah, di sini belum ada degree-nya ya, kalau saya lihat tahanan yang terjadi. Kemudian berdasarkan tabel tersebut, manakah pernyataan berikut ini yang benar? Nah, kurang lebih nanti contoh-contoh soalnya seperti ini Bapak Ibu. Ini karena saya bukan orang fisika, jadi saya kurang paham. Akan saya berikan contoh soal yang sesuai dengan kompetensi saya. Yang pertama, indikator soal. Disajikan flowchart atau bagan alir, cara mengakses Instagram. Peserta didik dapat memperbaiki kesalahan pada flowchart tersebut agar dapat mengakses Instagram. Ya, jadi peserta didik itu audiens, kemudian behaviornya adalah memperbaiki kesalahan pada flowchart, kemudian kondisinya adalah disajikan flowchart, degree-nya adalah mereka bisa mengakses Instagram. Nah, berdasarkan flowchart cara mengakses Instagram, pernyataan berikut ini yang sesuai untuk perbaikan flowchart tersebut adalah, jadi flowchart ini ada kesalahan, anak-anak disuruh memperbaiki, ya, menganalisa dan memperbaiki. Jadi ini hanya kebalik pada yes dan no. Harusnya kan ketika masuk Instagram.com tidak punya akun, harusnya di sini no. Ya, kalau no kan berarti sudah punya, masukkan kata sandi, kemudian tampilkan beranda Instagram. Nah, harusnya di sini yes, tidak punya, berarti harus buat akun dulu baru masukkan kata sandi. Ini contoh soal high order thinking skill yang sudah coba saya buat Bapak Ibu. Ini kaidah-kaidah penulisan butir soal tes pilihan ganda, karena soal HOTS kita menggunakan 20 soal pilihan ganda, maka bisa mengacu pada kaidah penulisan ini. Jadi yang pertama, soal sesuai dengan indikator, soal tidak mengandung unsur sara P3K, suku, agama, ras, antar golongan, pornografi, politik, propaganda, dan kekerasan. Kemudian soal menggunakan stimulus yang menarik. Soal menggunakan stimulus yang kontekstual, atau gambar atau grafik, atau teks, visualisasi, dan lain sebagainya. Soal mengukur level kognitif, penalaran, menganalisis, mengevaluasi. Kemudian jawaban tersirat pada stimulus, pilihan jawaban homogen dan logis. Setiap soal hanya ada satu jawaban yang benar. Kemudian konstruksi, pokok soal dirumuskan dengan singkat, jelas, dan tegas. Perumusan soal, pokok soal, dan pilihan jawaban merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu nanti bisa Bapak Ibu baca secara mandiri, karena kalau disampaikan di sini semua nanti waktu Zoom-nya habis untuk menjelaskan kaidah penulisan pilihan ganda. Nah, Bapak Ibu, ada aturan tambahan dalam penulisan soal. Yang pertama dalam pemberian titik.
Ya, jadi Bapak Ibu dalam pemberian titik, misalkan ini ya, kan kadang Bapak Ibu yang mungkin baru mengajar ya, titiknya ada banyak sekali ya. Jadi cukup menggunakan 4 titik saja seperti ini. Kalau di belakang 4 titik, kalau di tengah seperti ini bisa menggunakan dengan 3 titik. Nah, kemudian ini yang perlu kita perhatikan, jumlah optionnya juga. Ya, Bapak Ibu harus seragam. Kalau misalkan menggunakan ininya besar, ya besar semua setiap soal. Kalau pilihan jawabannya kecil, A kecil, B kecil, kecil semua. Nah, di sini kalau untuk SMK, SMA maupun SMK itu berupa 5 pilihan jawaban, A, B, C, D, dan E. Kecuali listening, komprehensif, bahasa Inggris. Untuk SMK itu hanya A, B, sampai D, A, B, C, D. Kemudian hindari iklan, sara, politik, kekerasan, pornografi, gambar atau teks saduran sebaiknya ditulis sumbernya, penggunaan kata sambung di awal kalimat, memisahkan halaman antara stimulus soal dan jawaban ya. Ini yang nomor 3, penggunaan kata sambung, misalkan yang dimaksud atau dalam itu tidak boleh diawali dengan kata-kata sambung tersebut ya, langsung tidak boleh menggunakan di awal itu menggunakan kata sambung di awal soal. Kemudian kata-kata di bawah ini itu diganti menjadi berikut ini, jangan di bawah ini. Ya, soalnya kan kalau soal CBT nanti bisa kita acak, soalnya bisa berada di atasnya atau di bawahnya seperti itu. Di atas menjadi tersebut, jangan di atas ya. Jadi diganti menjadi pada gambar tersebut, jangan pada gambar di atas. Jadi itu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya penulisan kata kecuali. Ya, kata kecuali bukan atau tidak biasanya di bold, biasanya di warna tebal seperti itu. Kemudian mengulang kalimat atau kata di 5 option itu juga dihindari. Misalkan pilihan jawabannya A, B, C, D, E, jangan diulang dengan kalimat yang sama, hampir sama seperti itu. Usahakan berbeda. Kemudian yang ketiga cetak miring untuk istilah dalam bahasa asing seperti itu Bapak Ibu. Nah, mohon perhatiannya Bapak Ibu, tidak usah stres ya. Jangan stres, guru dan siswa jangan stres, dibawa happy aja. Walaupun di masa pandemi pembelajarannya melalui online, ujian sekolahnya melalui online, tetapi kita bawa happy saja. Kemudian utamakan sehat, patuhi 5M, memakai masker, mencuci tangan, kemudian menghindari kerumunan ya, jangan bergerombol. Kemudian menghindari mobilitas untuk bepergian sementara ini. Yang ketiga jaga imun dengan 5S, ketemu teman, ketemu konco ya, satu pekerjaan atau teman di luar sekolah atau teman-teman juga di luar yang lain dengan senyum, sapa, salam, kemudian sopan dan santun. Soal UAS tidak perlu banyak Bapak Ibu, yang kita sudah tentukan kan ada 20. Nanti pilihan ganda semuanya. Oke. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Nanti setelah ini akan saya sharekan contoh dari soal tahun lalu yang sudah pernah kita buat. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk penyusunan soal ujian sekolah. Oke, sebelumnya akan saya share ini beberapa contoh. Ya, ini contoh kisi-kisi soal ujian sekolah yang sudah kemarin saya sharekan di grup. Jadi di sana ada kompetensi dasar, materi pokok, kemudian ada indikator, ada nomor soal, ada bentuk soal, ada level kognitif. Contoh di sini saya menerapkan logika dan algoritma. Tadi berdasarkan contoh soal yang sudah saya sharekan, ini adalah contoh ininya. KD-nya ini, materi pokoknya adalah ini, kemudian indikatornya adalah disajikan flowchart, cara mengakses Instagram, nomor soalnya adalah nomor 2, bentuk soalnya pilihan ganda atau PG, level kognitifnya L3, di bawah sini sudah ada keterangan Bapak Ibu, L1 itu apa, L2 itu apa, L3 itu apa. Jadi L3 itu adalah penalaran,
analisis, mengevaluasi, mengkreasi, yang termasuk ke dalam soal HOTS. Nah, kalau L1 itu masuk ke low, kalau L2 penerapkan masuk ke medium. Kemudian dari kisi-kisi ini, Bapak Ibu kemudian diharuskan membuat soal yang sesuai dengan format CBT, Bapak Ibu. Sesuai dengan format CBT itu, yang pertama, di atas sendiri ada tulisan multiple choice. Nah, ini fungsinya adalah untuk sistem CBT membaca bahwa ini adalah soal-soal multiple choice. Kemudian ada satu, itu adalah perintah untuk melihat stimulusnya. Kemudian ada pada bagian ini untuk melihat soalnya, untuk membuat soalnya, baru setelah itu adalah jawaban. Setelah jawaban, di bawahnya ada ANS.2 spasi A. Itu adalah jawabannya Bapak Ibu, singkatan dari answer. Nah, jadi memang sistem CBT membacanya seperti itu. Di atas ada multiple choice, jangan sampai salah, nanti membingungkan seksi naskah dalam mengkonversi soal. Kemudian di sini ada stimulusnya, ada soalnya, ada pilihannya ABCDE, kemudian ada jawabannya ANS.2C. Seperti itu. Kemudian jangan lupa juga Bapak Ibu menentukan scoringnya agar nanti di sistem CBT bisa diatur. Kalau di sini otomatis nanti scoringnya 1, nanti Bapak Ibu bisa menentukan untuk HOTS itu scoringnya berapa, untuk MODS berapa, untuk LODS berapa. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Setelah ini mari kita berdiskusi untuk memberikan masukan-masukan agar penyusunan soal US ini menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih yang bisa kami sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang ditanyakan. Mungkin ada masukan dari Ibunda kita, Ibu Zaki, apa yang saya sampaikan mohon dievaluasi. Oke, terima kasih Pak Rianto, sudah luar biasa. Bapak Ibu, tadi kita berikan reaction untuk Pak Rianto ini dengan memberikan tepuk tangan semuanya, Bapak Ibu. Silakan. Terima kasih teman-teman semua. Ya. Oke, bagus. Oke, Pak Rianto sudah nanti bisa saya jadi kasih ke grup Pak Rianto ya. Grup Wakakun dengan beberapa foto yang sudah diambil untuk memancing Wakakun yang lain supaya melaksanakan hal yang sama. Ya, dari soal yang tadi dipaparkan itu saya melihat di kisi-kisi itu masih ada tadi soalnya 20. Berapa tadi? 20 ya? 20. 20, kemudian waktunya 60 menit. Jadi estimasinya kalau di rata-rata kan 3 menit. 4 menit, ya. 3 menit, 3 menit. 3 menit toh. Ya, akan tetapi setelah saya lihat kan tidak semuanya hot. Ya. Nah, nanti di kisi-kisi tolong dilengkapi kawan-kawan estimasi waktu pengerjaan. Misalnya tadi ada yang hot itu mungkin 5 menit. Yang L2 atau level 2 mungkin hanya 2 menit. Mungkin ada yang di level 1 itu berarti 1 di sini menit. Bunda nggih, di sini tambahkan kolom baru nggih. Iya, kolom waktu pengerjaan gitu. Ditambah waktu kolom pengerjaan supaya kita bisa memprediksi seperti ini pas walaupun 20 soal itu 60 menit, tetapi ternyata ada level 1 dan level 2. Karena memang masih diperbolehkan level 2, tapi level 1 kemungkinan sudah tidak boleh. Mengingat itu sudah enggak. Misalnya sebutkan dan sebagainya itu sudah tidak. Mulai level 2 dan level 3. Nanti sebutkan waktu supaya kita lebih tahu sekian jam, sekian menit itu pas. Gitu. Walaupun itu estimasi guru, tapi insya Allah tidak begitu berbeda secara signifikan antara estimasi guru dan estimasi murid. Terus gini, tadi saya lihat yang di Santo itu masih ada soal yang stimulus dan jawabannya itu berbeda halaman ya. Hanya saya tidak tahu apakah nanti kalau pas di daring itu
bisa satu layar atau gimana itu Pak Rianto? Tadi saya lihat kan masih ada stimulus dan optionnya itu berganti halaman. Saged Bunda, itu hanya di template Word-nya saja. Nanti gitu, di sistem daringnya bisa satu halaman. Oke, ya, bisa satu layar itu tidak satu bolak-balik. layar. Betul, stimulus, begitu soalnya dan juga pilihannya. Ya, oke. Saya kira udah baik Bapak Ibu. Tadi soal-soal contohnya sudah bagus, sudah mengakomodir juga menganalisis, sudah bagus. Anda semua soal Bapak Ibu dibuat seperti karya Pak Rianto, insya Allah ke depan siswa akan belajar membaca, selalu untuk berpikir dulu untuk memutuskan segala sesuatu sehingga tidak berpikir secara instan, terbiasa untuk mikir sih, begitu. Jadi cek tapi mikir sih. Nah dengan mikir sih itu, insya Allah siswa-siswa kita ke depannya akan terbiasa untuk mikir sih, memutuskan segala sesuatu. Jadi tidak ceroboh karena tidak melalui keputusan mereka tidak melalui pemikiran yang matang. Saya kira itu Pak Rianto sudah bagus. Monggo silakan teman-teman barangkali yang ada perlu didiskusikan dipersilakan. Monggo Bapak Ibu, apakah sudah jelas yang saya sampaikan? Miss Rizka mungkin guru smart kita, Pak Fulat dan Miss Kiki. Ya. Pak. Ini saya hanya itu saja Pak Rianto izin. Memang bahasa Inggris itu kan mungkin ada beberapa guru kok pilihan gandanya hanya sampai D, tidak sampai E seperti yang lain. Baik itu soal reading, kalau tadi tulisannya di Pak Rianto itu kan listening ya. Iya, listening. Jadi kami dari MGMP Bahasa Inggris kemarin kan memang kita juga sudah melakukan Zoom, dan dari dulu dari bertahun-tahun memang soal jumlah pilihan ganda kita itu hanya 4, mengacu ke soal TOEFL sama TOEIC Bunda, jadi soalnya pilihan gandanya hanya 4. Ya. Nggih, enggak apa-apa Bu Rizka, memang mungkin bahasa Inggris mocone wae angel. Untuk iki artinya apa wae angel. Teksnya banyak. Teksnya banyak, panjang dan lama gitu. Ya kita membaca matematika biasanya itu sampai sudah hanya D. Matur nuwun. Ada lagi Bapak Ibu? Jika tidak ada kalau mungkin soal-soal yang menyenangkan itu Bapak Ibu, yang menyenangkan itu kalau Bapak Ibu bikin stimulus itu gambar. Gambar itu secara visual itu akan lebih menyenangkan bagi anak-anak daripada bacaan ya. Walaupun sama-sama membaca, tapi membaca gambar dengan membaca tulisan itu kok kayaknya ya senang membaca, menyenangkan membaca gambar gitu. Nah, dan itu kan karena dengan daring begini kan tidak berpengaruh pada kertas, pada tinta yang harus berwarna dan sebagainya, kan semua ini tidak ada pengaruhnya gitu dari segi biaya. Nanti kan Bapak Ibu mungkin kalau di daring itu bisa video enggak ya Pak Rianto? Ya. Video saged Bunda. Jadi, video saged. Stimulusnya itu berupa video bisa? Saged. Lagi Bapak Ibu. Kalau audionya itu kalau itu berupa video lebih bagus loh, itu jan masa kini tenan. Yang tidak bisa difasilitasi dengan tatap muka, dengan paper. Tapi mumpung ini difasilitasi dengan begini, video lebih bagus saya kira Pak Rianto. Bapak Ibu semua juga. Monggo yang lain silahkan berdiskusi. Kalau sudah ada ya mungkin sudah jelas semua Pak Rianto. Sudah pada pinter-pinter semua sehingga nanti tinggal barangkali kalau kemarin sudah membuat soal tapi belum hot, mari kita ungkret diungkret itu diperkecil, dipersempit, dikurangi jumlahnya. Jangan mengejar kuantitas tapi kejarlah kualitas. Ya. Sedikit soal tapi belajar untuk membaca.
mungkin Ibu Bapak juga membuat soalnya itu agak susah juga. Karena Bapak Ibu nanti kan perlu membaca juga. Ya sudah otomatis. Kalau muridnya disuruh membaca, ya Bapak Ibu juga membaca. Dan masalah-masalah yang diangkat di stimulus itu, kalau masalah-masalah sehari-hari yang sedang in, itu bagus. Misalnya berbicara tentang sinetron yang sekarang lagi in, itu yang saya juga termasuk tergila-gila. Apa Bapak Ibu coba? Ikatan Cinta ya. Nah yang itu Mas kalau Al, kita, yang Mas Al. ya Mas Al dan Andin itu ya, sebenarnya semua juga suka itu ibu-ibu, bapak-bapak. Bahkan di grupnya pengawas itu kalau udah maksanya Andin itu sudah ditutup, grup PW ditutup, saya ini gitu loh Andin kabeh. Hiburan ya Bapak Ibu ya. Nah itu kalau kita angkat kan bagus. Mungkin itu kan kekinian. Tapi kalau di dunia anak-anak mungkin ya nggak tahu juga saya. Anak-anak itu suka nggak ya seperti itu. Jadi kita harus jeli. Sekarang lagi ini tuh apa kita angkat dalam stimulus itu akan menyenangkan. Anak-anak sukanya nge-game, Bun. Oh nge-game ya bisa saja dari game itu cerita dalam game itu mungkin beli apa kan gitu ya. Saya juga dengar game itu. Kemudian nanti diangkat apa berupa gambar atau berupa video. Walaupun itu membaca tapi menarik bagi anak-anak. Itu saya kira Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu? Mungkin jika tidak ada karena ini sudah jam 11:05, mungkin ada Bapak Ibu yang punya jadwal nge-Zoom dengan anak-anak pembelajaran pada jam terakhir. Kita cukupkan. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibunda kita, Ibu Zaki, kemudian juga kepada Pak Irham, serta Bapak Ibu semuanya yang sudah berkenan hadir pada Zoom siang hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat untuk penyusunan soal ujian sekolah, utamanya untuk sekolah kami, kemudian bisa menjadi pemicu bagi sekolah-sekolah yang lain untuk melaksanakan sosialisasi juga. Terima kasih, saya akhiri. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lain waktu Bapak Ibu Ya. semuanya. Mau foto bersama dulu. Foto bersama Foto dulu. bersama sambil mengosongnya jempolnya mana? Jempolnya mana Bapak Ibu, jempolnya? Iya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Sekarang salam kompeten. Salam kompeten. Bentar Ibu. Ini kan udah buka katanya. Salam kompeten. Bentar. 1, 2, 3. Oke, sampun Ibu. Ya, terakhir ini tanya yang kan ini apa Bu? Ya, walaupun Ibu Bapak. Ya, betul ya. Sarangnya. Terakhir. Iya, sampun. Oke. Salam Mas Al. Terima kasih Pak Rianto dan kawan-kawan semua, Pak Irham. Ketemu lagi di lain waktu. Semoga senantiasa sehat dan sejahtera sampai akhir hayat. Tetap iman dalam Islam. Amin. Ya, Taufik Bajaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.